Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama untuk mempelajari salah satu toolbox, salah satu fungsi dari toolbox, yaitu pen tool di sini ini. Pada contoh dan pembelajaran kali ini kita akan mencoba untuk membuat pen tool, fungsi-fungsi dari pen tool, kemudian nanti pada aplikasinya untuk membuat flyer maupun thumbnail. Adapun caranya, yang pertama kita akan menyiapkan lembar kerja terlebih dahulu, mulai dari file, kemudian kita pilih new, kemudian di sini kita akan mencoba untuk memasukkan ukuran dari medianya. Yang pertama, lebarnya kita memilih 1280 pixel, kemudian height-nya, ya tingginya 720 pixel. Kemudian untuk resolusinya kita memilih 150, kemudian untuk background content white atau putih. Kemudian kita OK. Nah, ini adalah lembar kerja atau kanvas dari Photoshop yang akan kita buat sebagai contoh. Nah, kemudian kita di sini kita akan mencoba untuk membuat thumbnail ataupun nanti flyer ataupun apa saja yang barangkali biasanya kita publish pada kegiatan kita. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menggunakan pen tool di sini. Nah, pen tool ini kalau kita klik atau kalau kita pilih, maka dia akan ada beberapa jenis. Di antaranya ada pen tool, ada freeform pen tool, ada add anchor point tool, ada delete anchor point tool, dan ada convert point tool. Nah, sementara kita akan mencoba untuk menggunakan pen tool yang paling atas ini. Adapun caranya, kalau kita membuat thumbnail atau kita membuat flyer, maka dibutuhkan beberapa seni atau beberapa ornamen yang akan mempercantik dari thumbnail atau flyer yang kita buat. Nah, dengan alat bantu pen tool ini akan memudahkan kita untuk membuat beberapa ornamen, beberapa hiasan yang akan membuat tampilan dari flyer atau thumbnail yang kita buat menjadi semakin bagus dan menarik. Nah, caranya seperti ini. Kita klik di sini, kemudian kita klik di sini, kemudian kita pilih di sini. Kemudian cara yang pertama, kita akan klik di sini. Nah, kita tahan, kemudian kita geser mouse-nya sampai membentuk lengkungan di pojok sini. Nah, seperti ini. Terserah, ini sesuai dengan selera kita. Kita lepaskan. Nah, kemudian pada bagian di sebelah kanan di sini ini kita akan berikan warna dengan cara di sini kita akan klik 2 kali. Nah, dia akan terbuka untuk pemilihan warnanya. Kalau di sini kita berikan warna biru mamanya, kemudian kita OK. Untuk menghilangkan garis yang ada ini kemudian kita pilih di sini. Kita klik, nah maka garisnya akan hilang. Untuk mengaktifkan, memperbesar dan memperkecil dari shape yang kita buat dengan pen tool ini, kita bisa memilih move tool. Kemudian kita bisa melakukan pemilihan dengan Ctrl T atau freestyle, ya, Ctrl T. Nah, seperti ini. Maka jadinya seperti ini. Jadi ini kita bisa atur, kita letakkan di pojok. Kemudian ini bisa kita perbesar atau kita perkecil. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mengakhiri kita tekan enter. Untuk menggeser, kita bisa menggeser dengan pemilihan anak panah ke kiri, ke kanan, atau ke atas dan ke bawah. Nah, seperti ini. Kita tempatkan sesuai dengan posisi yang ada. Berikutnya, kalau kita akan membuat dengan cara yang lain, umpamanya kita bisa membuat di atas pojok kanan atas ini dengan cara pen tool juga seperti ini. Nah, di sini kita bisa dengan cara seperti tadi. Kita klik di sini,
kemudian di paling pojok ujung, kemudian di agak ke bawah ya, ke sini, kemudian kita klik lagi pada start awal tadi di sini. Nah, ini sudah membentuk segitiga seperti ini. Nah, kemudian kita bisa menggunakan fasilitas pen tool yang lain, yaitu kita bisa menggunakan add anchor point tool. Kita pilih di sini. Nah, kemudian kita klik pada posisi tengah seperti ini. Nah, cara yang pertama kita bisa menarik ke kanan atau ke kiri bagian tengah ini untuk membuat lengkungan. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk mengatur seberapa lengkungan yang kita inginkan di sini. Kita lepaskan, kemudian di sini kita berikan warna. Kita berikan warna, umpamanya warna hijau. Nah, sama dengan tadi ya. Kemudian ini kita hilangkan garisnya. Nah, jadi seperti ini. Tetapi kita juga bisa menggunakan cara yang lain juga. Jadi ini kalau kita akan membuat di sebelah bawah ini umpamanya untuk menggunakan atau memanfaatkan pen tool yang lain, di bawah ini kita akan menggunakan pen tool dulu di sini. Caranya kita klik di sini, kemudian kita klik di sini. Kemudian di sini kita klik lagi di sini. Nah, kemudian kita akan menggunakan add anchor point tool. Sama kayak tadi, kita letakkan di sini. Nah, kalau pada contoh sebelumnya kita menarik dari tengah, sekarang kita akan menarik dari samping atas atau samping bawah. Jadi di tengah-tengah ini ya, ini kan yang tengah kayak tadi. Kemudian sekarang kita akan mencoba untuk menarik di bawah ini. Nah, seperti ini. Kalau di bawah maka dia akan hasilnya seperti ini. Ya, terserah nanti kita akan membuat seperti apa sesuai dengan selera kita masing-masing. Nah, seperti ini. Atau juga bisa seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita lepaskan, kemudian kita berikan warnanya. Nah, kita berikan warnanya seperti ini, kita oke, kemudian kita. Nah, jadi ini adalah contoh penggunaan dari pen tool. Termasuk juga kalau kita akan memberikan hiasan-hiasan, kemudian kita akan memberikan beberapa ornamen yang lain untuk mempercantik dari posisi flyer ataupun thumbnail yang akan kita buat. Nah, kemudian kita pun juga bisa menggunakan pen atau pen tool ini sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh begini. Jadi kalau kita akan menggambar sesuatu yang barangkali sifatnya adalah bebas, kita bisa menggunakan yang pertama kita pilih pen tool ini. Nah, dari sini kemudian kita pilih di sini. Kita buat lengkungan seperti ini. Nah, kemudian kalau kita akan membuat lagi, ini kliknya kita lepaskan. Kemudian teman-teman bisa menekan Ctrl ya, menekan ALT sambil kita klik di tengah ini. Nah, kemudian kita bisa membuat lagi di samping kanannya. Kita lepaskan dengan cara yang sama, kita menekan ALT, kita klik di sini. Kita akan membuat lagi di sini. Nah, seperti ini. Kita menekan lagi ALT, kita klik di sini. Kita bikin lagi di sini. Kemudian kita tekan ALT, klik di sini. Kita buat lagi di sini umpamanya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik lagi untuk menghilangkan note di sini ini. Sambil menekan ALT. Kemudian kita klik di sini untuk menyambungkan. Nah, seperti ini.
Oke, sudah jadi sebuah shape, sebuah gambar. Kemudian kita akan berikan warna. Kita hilangkan garis tepinya. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah menjadi beberapa shape, beberapa bentuk, tergantung nanti ini akan kita buat seperti apa modelnya. Jadi ini adalah penggunaan dari pen tool untuk membuat ornamen-ornamen pada flyer atau thumbnail yang kita inginkan. Kalaupun berbentuk kotak juga bisa. Jadi kalau biasanya kita di pinggir untuk meletakkan logo, kita akan memberikan bentuk yang kotak agak melengkung sedikit seperti ini. Nah, kemudian seperti ini, kita klik di sini, kemudian kita di sini agak melengkung yang di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita hilangkan lagi pakai Alt. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa memilih dari sini untuk warnanya, set colornya. Nah, seperti ini. Bentuk-bentuk shape yang ada ini sekali lagi, ini semuanya bisa kita perbesar atau kita perkecil atau kita ubah posisinya. Jadi kalau di sini ini kita aktifkan dulu untuk move toolnya, kemudian kita hilangkan dulu garis tepinya. Nah, seperti ini kita atur. Nah, seperti ini. Dengan Ctrl T kemudian kita bisa menggeser atau memperkecil atau memperbesar. Nah, seperti ini. Nah, yang ini juga sama, kita bisa menggeser, meletakkan di mana yang akan kita inginkan. Nah, kemudian bentuk thumbnail atau flyer ini bisa kita lengkapi dengan gradient. Jadi gradient itu nanti letaknya ada pada background. Kita aktifkan dulu pada background, kemudian kita akan bentuk gradiennya dari sini. Nah, ini kita pilih bentuk-bentuknya. Di sini ada cukup banyak. Kita pilih yang 2 warna. Nah, seperti ini. Kita klik 2 kali, kita ubah warnanya. Jadi gradiennya ini kita ubah menjadi warna umpamanya hijau. Kemudian yang di sebelah kanan ini warnanya hijau, nah, atau agak kuning kemerah-merahan ini ya, ini. Nah, kalau sudah kita oke, kemudian kita tarik dari sini, dari kiri ke kanan. Nah, ini sudah menjadi bentuk dari kita bisa kita jadikan sebagai template atau sebagai sebuah kerangka kalau kita akan membuat flyer atau thumbnail. Nah, kemudian untuk mempercantik masing-masing dari ornamen ini kita bisa memberikan garis tepi atau stroke. Nah, contoh pada posisi yang di kiri bawah ini kita bisa berikan stroke. Kita aktifkan dulu shape 1 ini, kemudian kita pilih layer, kita pilih layer style, kemudian kita pilih stroke. Kemudian di sini kita akan memadukan warna apa yang kira-kira bisa kontras antara warna biru dengan warna hijau muda. Atau biasanya kita berikan warna kuning atau putih. Nah, untuk contoh ini kita akan coba berikan warna putih. Setelah ini kemudian kita oke. Kemudian kita akan atur size atau ketebalan dari stroke yang ada. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita oke. Kemudian ini kita letakkan pada posisi yang sesuai dengan tempatnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk yang di sini, di kanan bawah, ini juga sama, pada shape 3, kita berikan stroke juga. Kita pilih layer, kemudian layer style,
kemudian stroke, kemudian warna apa yang kira-kira kontras antara warna oranye dengan warna coklat. Kita berikan warna, kita coba warna hitam umpamanya. Warna hitam kita atur ketebalannya atau size-nya. Nah, seperti ini. Kita oke. Kemudian kita letakkan pada posisi yang pas. Nah, seperti ini, yang sesuai. Nah, kemudian yang di sebelah kanan atas juga sama. Kita pilih shape 2. Kemudian kita buat stroke, layer style, kemudian kita pilih stroke. Kemudian kita pilih warna putih. Nah, seperti ini. Kita atur size-nya. Kalau sudah kita oke, kemudian kita letakkan posisi yang sesuai. Nah, seperti ini. Kemudian yang di sini kita coba, ini kelihatan kurang bagus, ini kita hapus dengan cara kita pilih set 4. Kemudian kita delete. Yang di atas ini juga sama, kita hapus. Nah, ini sudah menjadi bentuk sebuah template yang akan kita gunakan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memadukan dengan memilih tag. Di sini kita pilih tag. Kita ketikkan di sini latihan pen tool. Nah, caranya kita akan memilih atau menselect di latihan pen tool ini, kita blok, kemudian ini kita ganti font atau hurufnya menjadi huruf yang kira-kira huruf yang lebih bagus, lebih besar. Kita pilih huruf eras. Nah, seperti ini. Kemudian warnanya kita pilih warna, umpamanya warna hitam, warna gelap, seperti ini. Nah, kita tagnya ini kemudian kita akan ubah dengan cara kita Ctrl T atau free transform, kemudian kita ubah di sini. Nah, seperti ini, latihan pen tool. Nah, kemudian untuk teksnya ini juga bisa kita berikan stroke dengan cara yang pertama, layar sudah terpilih pada pen tool di sini, ini latihan pen tool. Kemudian kita pilih layar, kita pilih layar style, kemudian kita pilih stroke. Biar lebih tampak jelas teksnya dengan backgroundnya, kita ubah untuk stroke, kita berikan warna putih. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan ubah ketebalannya. Nah, seperti ini. Kita pilih OK. Contoh lagi, kita akan bikin umpamanya teks Photoshop di sini. Photoshop. Kita Ctrl A untuk memilih Photoshop. Kemudian kita akan memilih warna. Kita beli warna kuning. Kemudian kita Ctrl T. Kita pilih Ctrl T untuk free transform. Kita perbesar. Nah, seperti ini. Kemudian untuk lebih jelas pada teksnya, kita sekarang akan kita berikan stroke. Layar style, kemudian kita pilih stroke di sini. Nah, kita berikan stroke warna biru tua. Kemudian kita OK. Kita atur ketebalannya.
yang sesuai. Nah, seperti ini. Atau kita ubah warnanya warna hitam. Nah, seperti ini. Oke. Baik, jadi ini cara untuk kita memberikan ornamen atau kita memberikan sesuatu yang sifatnya agak lebih kelihatan bernuansa seni. Kalau kita akan membuat thumbnail atau kita membuat flyer atau kita membuat yang lain-lain menggunakan salah satu fungsi dari toolbox, yaitu pen tool dan gradient. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Apabila ada saran, masukan bisa dituliskan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.